Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lia. Di sini saya akan memberitahu teman-teman buat yang mau belajar bahasa Jepang. Kalian harus tahu nih beberapa atau dasar-dasar yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian mengenal lebih dalam dan menguasai bahasa Jepang. Oke, ini adalah 5 dasar-dasar dalam belajar bahasa Jepang. Oke, yang pertama adalah bahasa Jepang itu terdiri dari 3 huruf atau 3 aksara ya. Jadi yang pertama adalah hiragana, katakana, dan kanji. Apa sih bedanya? Hiragana adalah huruf yang digunakan yang memiliki arti bahasa Jepang asli. Contohnya toilet. Kalau dalam bahasa Jepang, toilet itu arti bahasa Jepangnya adalah otearai, yaitu menggunakan kata hiragana. Sedangkan huruf katakana adalah huruf serapan dari bahasa asing ke bahasa Jepang. Contohnya adalah nama, kota, dan kata-kata benda serapan lainnya seperti contohnya ya, nama saya adalah Lia. Lia itu menggunakan kata katakana. Sedangkan kota contohnya seperti Indonesia itu menggunakan kata katakana. Contoh benda lainnya yang serapan dari bahasa asing yaitu toilet tadi. Toilet dalam bahasa Jepang itu adalah otearai, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah toilet. Nah, toilet ini adalah menggunakan kata katakana yaitu toire yang berarti toilet. Contoh lainnya adalah komputer menggunakan kata huruf hiragana yaitu komputa. Kemudian ada lagi kamera menggunakan kata kana dan sebagainya. Nah, sedangkan cara membaca kanji yaitu menggunakan huruf hiragana. Nah, cara membaca kanji itu memiliki 2 cara baca yaitu kunyomi dan unyomi. Apa sih kunyomi dan unyomi itu? Aku bakalan jelasin di next video ya. Oke, next. Yang kedua adalah partikel. Partikel ini adalah tata bahasa atau bunpo, teman-teman. Contoh, ini adalah partikel yang paling dasar yaitu wa dan des. Teman-teman mungkin di sini yang udah belajar bahasa Jepang, dasar-dasarnya pasti tahu lah ya. Cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, di sini tuh ada arti sebenarnya dari kata wa dan des tersebut. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik, subjek, sedangkan des merupakan predikatnya. Contoh, watashi wa ria desu. Watashi yang berarti saya, ria adalah nama saya Lia. Nah, wa dan des di sini adalah penekanan ya. Jadi dalam bahasa Jepang, watashi wa ria desu yang berarti adalah saya adalah Lia. Nah, dalam bentuk negatifnya, des itu bisa berubah menjadi ja arimasen atau dewa arimasen. Nah, penggunaan des di sini atau ja arimasen di sini adalah teman-teman menjadi kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih sopan yang kita gunakan pada pembicara kepada orang yang lebih tinggi dari kita, entah umurnya lebih tua atau entah karena jabatan yang lebih tinggi dari kita, seperti itu. Contoh yang jari maseng adalah watashi wa ria ja arimasen, saya bukan dia. Jadi teman-teman kalau mau memperkenalkan bisa watashi wa ria desu atau onamae wa ria desu, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kotoba atau kosakata. Nah, di sini penting banget kotoba dan kosakata. Apa sih itu kotoba? Yaitu kotoba, pasti teman-teman harus kotoba itu gimana sih caranya kita tahu benda ini artinya dalam bahasa Jepang apa ya? Benda ini apa ya artinya? Nah, teman-teman harus hafal dan mengetahui nama-nama benda dan kata dalam bahasa Jepang. Jadi kalian harus mencari tahu sendiri nih. Bersifat mandiri ya, entah kalian bisa belajar lewat manga, lewat film, anime, atau media sosial lainnya, karena sekarang banyak banget yang belajar online bahasa Jepang. Dan ada juga postingan-postingan yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, seperti itu. Yang keempat, haksuang adalah cara pengucapan, cara ucapan, bunyi vokal, semacam itulah ya, yang seperti yang kita bicarakan. Karena saat mengucapkan atau menulis kurang satu huruf saja atau mengucapkannya kurang panjang pendeknya pun itu memiliki arti yang berbeda dalam bahasa Jepang. Contoh, obasang yang berarti adalah bibi. Sedangkan jika teman-teman mengucapkan dengan kalimat yang panjang yaitu obasang, itu berarti nenek. Jadi teman-teman kalau mau mengucapkan harus tahu dulu nih panjang pendeknya atau bahasanya nih. Nah, itu sangat penting dalam pengucapan atau itu yang disebut adalah hatsuong dalam bahasa Jepang. Kemudian huruf dalam bahasa Jepang itu
dia hanya memiliki huruf vokal. Jadi kalau di Indonesia itu adalah abjad A sampai Z memiliki 24 huruf. Nah, sedangkan bahasa Jepang itu hanya menggunakan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Oke, huruf dalam bahasa Jepang itu hanya memiliki huruf vokal. Huruf Jepang itu adalah huruf vokal. Nah, bahasa Jepang aksaranya yaitu hanya A, I, U, E, O. Sedangkan di Indonesia kan A sampai Z ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, huruf dalam bahasa Jepang itu ada dua cara membaca, yaitu hiragana dan katakana. Tapi cara bacanya sama, tapi tulisannya berbeda. Nah, jadi di next video aku bakal kasih tahu cara menulis aksara bahasa Jepang, baik itu hiragana, katakana, dan kanji. Karena dalam bahasa Jepang itu ada tata cara dalam menulis aksara Jepangnya tersebut. Oke, sampai di sini aja dasar-dasar dalam bahasa Jepang. Semoga teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang bisa lancar ya, bisa cepet. Terima kasih udah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, share, dan komen biar saya lebih semangat lagi buat ngajarin teman-teman dan memberikan ilmu yang sudah saya dapat kepada teman-teman lewat video kali ini, video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.